podcast lagi. Sendirilah. Aku coba eh aku minta Rispo lah. Po temenin aku, Bu. Kan bingung aku, Bu. Dipaksa untuk podcast, tapi podcast gak apa, aku harus ngapain coba, Bu? Bingung ya ngomong sendirian. Iya, gak enak ngomong sendirian. Iya, kalau saya biasa ngomong sendiri ya. Coba. Orang gila deh. Nah, karena kerjaan kan stand up kan di panggung sendiri gitu. Cuman kalau podcast gini nggak bisa juga sih. Sebenarnya bisa po aku kalau tapi kaku bahwa ini adalah podcast untuk mendidik, ini adalah bilik gitu po. Jadi ada nabi. Berarti berdua kita bikin. Aku mau minta itu cuman gak enak aku. Ya nggak. Pulang. Saya mah aman ya. Saya mah nggak mikirin apa-apa. Kalau mau podcast ayo, yang penting kan Kenapa Rispo ya namamu? Rispo itu awalnya temen dulu ada ya. Tapi nama asli kan Rispo? Nama aslinya Rizky. Oh. Rizky Anantaputra. Kenapa Po? Jadi dulu ada teman saya manggil saya Lispo. Oh, Rispo. Lispo itu kalau di Depok dulu kayak lintah gitu, tahu gak? Lintah gara-gara bibir saya tebel dulu. Bibir saya tebel. Bibir lu tebel kayak lintah, lu kayak Lispo gitu. Nah orang manggil po. Padahal harusnya Lispo, cuman gara-gara nama saya Rizky jadi disangka Rispo gitu. Udah sampai sekarang, sampai jadi nama panggung, sampai di mana-mana. Kalau orang manggil lintah kesel ya, tapi kalau Gara-gara bibir tebal doang itu mesti dipanggil Lispo. Lispo tuh kalau teman-teman lihat di browsing, Lispo tuh kayak lintah gitu. iya, lintah ya. Iya lintah. Aku orang Jawa tapi nggak begitu tahu lah Lispo itu lintah. Lispo itu kakaknya Lilis itu. Lilis siapa? Lilis Marlina. Itu teman ayah gue sering kita nggak tahu. Ngapain ini Lilis kita kenal juga. Tapi akhirnya nyaman ya. Tapi nama Rispo itu akhirnya mengandung rezeki yang itu gak sih, Po? Iya lumayan sekarang di mana-mana nama Rispo sekarang kan sampai nama sosmednya Rispo sampai di film di mana-mana juga Rispo. Bisa acting, Po. Film saya baru 20 ya. Film 20 judul lah. Sombong gak sih? 20 judul beneran ya? Iya kalau di Wikipedia tuh ada tuh judul-judulnya gitu. Saya juga nih kemana duitnya? Kok banyak ya ternyata. Ya 20 ya. Ada yang meledak. Film pertama saya justru yang meledak tuh dulu Susah Sinyal. Oh iya. Filmnya Ernest. Iya. Saya di Susah Sinyal tuh jadi wartawan. Terus scene-nya itu viral gara-gara. Jadi di film itu ya saya wawancarain Gisel sama Gading. Oh. Di film itu ceritanya Gisel sama Gading cerai. Apakah benar telah menggugat cerai Mas Marco? Dan terkait ke hak asuh anak, daerah itu nanti akan ikut ke Mbak Cassandra atau ke Mas Marco? Apakah Mbak Cassandra percaya teori bumi datar? Terus nggak lama cerai beneran naik lagi film. Itu gara-gara Rispo ya. Gara-gara Ernest lah itu bikin film gitu. Oh tapi ada kepikiran gak sih Rispo itu akan jadi seperti sekarang ini waktu kedua? Nggak kepikiran sama sekali ya. Gak kepikiran. Saya tuh ya standar orang-orang gitu ya kan, sekolah gitu ya kan, lulus kuliah kerja gitu, cita-citanya kayak gitu. Kerja rutin lah ya. Ya kerja rutin nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada orang cita-cita menjadi konten kreator gitu. Zaman saya sekolah dulu nggak ada tuh karena TikTok belum ramai apa nggak ada cita-cita pengen jadi artis. Kayak artis tuh kayak wah udah wah banget gitu karena yang kita lihat kan kaya apa. Sampai saya bingung ya. Kenapa? Pas udah masuk TV gitu ya kan saya ngelihat perasaan dulu artis pada kaya apa gitu. Pas saya kan biasa aja. Iya kok nggak kayak Raffi Ahmad. Berarti masih harus tambah 20 lagi, Po. 20 apa? Film.
Oh iya, mudah-mudahan lah. Tapi nih tahun depan mau ada film saya sendiri ya. Oh, wih. GTLS. Oh, film itu sendiri ya, produksi sendiri ya. Bukan produksi sendiri, ada investornya juga gitu kalau sendiri. Tapi yang bikin teman-teman GJLS. Ya, yang bikin skripnya, kreatifnya, sampai nyari apa? Aku bisa masuk, Bro. Sebagai Udah selesai syutingnya. Selesai. Udah selesai. udah selesai. Iya. Kalau kayak agak lain siapa tahu ya. Jadi agak lain tuh ada investornya. Investornya baru sekali invest di film, tahu-tahu filmnya 9 juta, 900. Hampir 10 juta. Itu pendapatan 400 eman. Itu nomblok ya. Iya, siapa tahu. Gak jelas, doain ya. Biar Katanya sudah syuting. Kan sebenarnya mancing karena hampir ada tawanan itu. syuting kan udah selesai. Syuting kan udah selesai. Doain aja biar meledak. Walaupun aja satu bagian. 20. Oh, berarti ini proses ini ya, proses naik ya. Kapan rencana? Udah lagi editing. Kemarin baru rekaman soundtrack. Kan prosesnya lumayan ya dari persiapan. Nah, apalagi sih produksi sendiri ya. Produksinya sebenarnya bareng-bareng, cuman baru sekali ngurusin film dari awal gitu. Jadi tahu ternyata nyari pemain susah gitu. Enggak, sebenarnya enggak susah. Mahal. Kalau honornya jelas harus ditambahin dong, enggak susah Iya. sebenarnya. Karena repot nyari kru, terus nyari Itu semua sendiri? Semua dikelola semua ada sendiri? timnya, maksudnya Oh, iya. kita ikut turun gitu jadinya gitu. GJLS tuh ikut turun. Berarti kan. lebih detail ya, Lebih detail gitu. Biasanya kan cuma tahu-tahu di calling jadi pemain, kita nggak tahu udah lokasi udah siap apa udah siap. Sekarang mau nggak mau pusing. ikut turun karena GJLS-nya invest sendiri juga gitu. Makanya duit saya sekarang lagi dikit ya. Oh, jadi gede dong itu produksinya. Itu duit GJLS. bertiga. Berarti kalian kaya dong. Enggak bertiga. Kita bertiga ada Ya kalau 3 katakanlah 6M kan 2M-an. 6M kayaknya bikin film kurang ya. Kurang ya. Kayak contoh 6M contoh. Iya, contoh. Berarti 2M. Kalau produksinya habis 20 berarti Iya. 3. Ya tapi kan ada yang 40%, ada yang kalau saya aja cuma 6%. Karena kalau Tapi semua investasi di film itu oke nggak sih? Oh, kalau menurut saya oke, karena satu jumlah layar bioskop itu kan bertambah. setuju. Dan penonton Indonesia sampai tahun ini tuh terbanyak hampir 60 juta ya. Oh, 60 juta penonton gitu. Jadi film Indonesia mulai dipercaya lah gitu. Oke, jadi produksi banyak ya akhirnya ya. Produksi Karena banyak. menjanjikan ya. Menjanjikan sama untuk rugi itu agak susah kalau di film. Karena zaman sekarang di bioskop nggak laku, bisa ke OTT, setuju. Netflix apa segala Sudah kan ada dia tempat bayar. penampungan. Udah ya? ada tempat penampungan Iya. gitu. Jadi stop di bioskop bisa di-share ke Netflix. Dia bisa di-share ke Netflix, video atau apa gitu. Kayak film GJLS nih kan syuting baru selesai, bioskop belum tayang gitu, tapi udah ada OTT yang beli gitu buat. Po kalau apa namanya, kalau keluarga istri 1, 2. Istri 1 ya, nggak usah mancing-mancing. Iya. Aku Ini nggak mancing. ditonton banyak Aku minta orang. maaf ya, minta maaf. Anakku Ini juga aku ditonton minta maaf. banyak minta maaf. orang Iya. gitu. Enggak. Kayaknya yang lebih pantas ayah. Ya ampun, kita ampun. Jadi ceritanya gimana kok bisa ada yang mau sama Rizbo itu? Ceritanya saya mengganteng ya. Ya kalau ganteng kita semua orang tahu lah. Nggak. Awalnya istri saya ini penonton stand up. Oh. Jadi dulu Suci 3 itu tahun 2013. Yang grand final itu adik saya. Viko sama ya, almarhum Viko Babe ya. Cabita. Iya, Grand iya, finalnya. iya, Juara iya. satunya Babe, juara 2-nya Viko. Iya, kayaknya memang lebih cerah Viko ya dibanding Dulu. Rizbo ya? Oh, iya. Sekarang kan dia ketangkep kemarin. Gak usah Iya. diterusin lah. Jadi saya yang tetap gak cerah saya. Ya, karena harus ngurusin ya. Kesempatan. Tapi katanya kamu pernah ini ya sama Viko, pernah apa ya, agak Ya marah gitu. bukan Viko mendapat pencapaian yang Oh iya, itu Suci 3, Viko juara kedua, saya tereliminasi minggu kedua.
Minggu pertamanya uus. Enggak, itu kamu harus berbesar hati. Berarti Suci 3 tahu bahwa nggak boleh ada nepotisme berjuang salah satu di. Bukan ya tuh, nggak usah terlalu positif thinking lah. jadi itu gara-gara ya nggak lucu aja gitu, nggak lucu, keluar lah langsung. Terus tiba-tiba Viko nemu polanya di stand up, personanya ketemu udah sampai grand final gitu. Mau nggak mau kan saya keluar minggu kedua kan, jadinya Drop ya. ya nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya kerjaan juga pasti ke juara-juara lah itu jadinya ngelihat Tapi ternyata Tuhan adil ya. Tuhan adil. Gantian saya yang nolongin. Kok maaf gue. Nggak kok, bercanda kok. Bercanda. Iya. Jadi itulah yang membuat bidadari ini terkesima denganmu setelah itu. Bukan, Atau sebenarnya. kasihan. Sebenarnya bukan, sejauh sebelum itu dia udah itu. Kalau Viko kan baru-baru inilah gitu. Kalau itu istri saya dulu pacaran saya dari 2014 Udah kan. pacaran. Iya dari 2014. Gara-gara dia mau nonton stand up comedy, dia ngefans sama Viko. Dia nyari tiket buat nonton Viko nggak ada. Saya ada nih, saya wah cakep nih kata saya. Ada ya udah saya kasih dia, terus saya mintain dulu masih pin BB lah belum. Iya. Pin BB udah saya chat-chatin gitu. Mana mau ketemu Viko lagi. Jadi Viko jadi ini ya, jadi Ngefansnya sama Viko malah awalnya gitu. Oke. Udahlah jadi deket. Udah pacaran tuh sayanya kuliah ke Jogja 2014 kan saya kuliah ke Jogja gara-gara stand up juga kagak ada job ini ngapain ya. Kuliah aja dah gitu. LDR ya berarti. LDR gitu. Terus udah sampai sekarang nikah gitu. Ada hal yang ini nggak Po? Dalam kondisi menikah tapi kamu nggak ada job, sepi, pernah nggak dalam situasi yang nyerah? Nyerah nggak pernah, tapi di posisi, tapi ini satu nih yang saya bingung. Sebenarnya kalau diinget-inget itu kayaknya posisi susah gitu, tapi saya selalu dari dulu alhamdulillah nggak pernah ngerasa susah gitu, ternyata jalan-jalanin aja gitu. Cuman kalau dilihat sekarang kayaknya dulu tuh susah, cuman waktu pada saat di titik susahnya itu bersyukur sih itu ya. iya saya nggak, Nikmatin aja ya. iya udah nikmatin aja, jalanin aja gitu kayaknya. Ini ntar juga beres gitu. Saya awal-awal nikah 3 bulan gak ada kerjaan ya. Istri saya untung masih kerja. Jadi kamu mau nikah sama dia itu alasannya karena Enggak karena baik ya gitu. Dia masih kerja, saya nggak ada kerjaan gini. Waduh gimana nih gitu. Cuman ya udah saya santai aja, tetap udah santai jalanin aja, lama-lama ada bisa kerja bisa nabung gitu sampai sekarang. Tapi gitu. kamu percaya Bu bahwa istri itu membawa efek atau dampak yang luar biasa dalam perjalanan rumah tangga? Percaya banget ya. Saya sebelum nikah mah orang nggak ada yang tahu masih si Rispo yang keluar minggu kedua itu. Iya. Saya nikah udah 6 tahun minggu gitu. kedua pasti udah Ya orang udah lupa lah gitu. Iya. Pas udah nikah malah saya jadi enak ya, lebih apa ya, lebih punya rezeki lah gitu. Bahkan ini orang yang keluar minggu kedua ini sekarang udah 2 sesi jadi hostnya acara itu sekarang. Oh iya. Iya Suci 10, Itu udah Suci keluar 11. duluan yang minggu kedua ya, Bang? Biasanya hostnya kan juara-juara 1. Iya. Juara 1 jadi host season selanjutnya. Sekarang hostnya Rispo. Ternyata lucu di atas panggung itu belum tentu bisa terbawa lucu di luar panggung ya. Benar. Ya, Kalau saya kebalik ya dulu waktu zaman kompetisi makanya keluar, saya di luaran lucu ngobrol sama orang gitu. Cuman belum bisa ngebawa diri kita apa sih ini soal konsep atau apa ya? Nggak, kayaknya jam terbang aja sih sebenarnya. Karena kan waktu itu saya baru stand up gitu, belum bisa bawa diri saya yang asli ke atas panggung gitu. Di atas panggung tuh masih kaku, masih berusaha keren, berusaha jadi orang lain gitu. Ternyata kesini-sini mulai nyaman sama ya aslinya saya gitu, ternyata lebih lucu, orang lebih denger gitu. Berusaha jadi orang lain, berusaha keren malah kagak lucu gitu. Emang gak pantas keren. Apa namanya, dikaruniai berapa putra sekarang? Anak 2.
Anak dua. Dari istri kedua atau Istri pertama ya. istri Nggak usah Iya, ini lah. nanti dikat ya. Nanti dikat ya. Jangan. Enggak, istri 1, anak 2 ya. Istri 1 anak. Istri masih 1. Jangan masih, istri 1. Istri Nanti 1. aku daripada di video call di sini. Kan sebelum kesini saya udah video call kan. Ya. Kalau sampai kenapa-napa gara-gara main sama bahaya nyerang aku. Oh, tapi dengan jadwalmu yang sangat padat, enggak ya? enggak ya? Enggak terlalu lah. Tapi kita ketemu, syuting ya. Kita ketemu, aku syuting minggu lagi ya. Ya ada lah kerjaan tapi enggak masih ada lah waktu kayak gini tuh masih Tapi ada tetap gitu pulang ya. ya. Masih tiap hari pulang ya gitu. Saya kan ayah yang baik lah. Suami yang baik belum tentu. Kalau ayah yang baik, insya Allah kalau ayah yang baik. Kadang gitu bapak-bapak nih. Jadi ayah emang ayah yang baik. Jadi suami belum tentu suami yang baik. Film sudah, podcast sudah, stand up ya walaupun gagal di Suci 2 tapi ya terhitung kamu cukup berhasil lah di stand up. Ya. Kamu nggak mau coba, termasuk kamu dikaruniai keluarga yang luar biasa, istri yang baik, Alhamdulillah, yang luar alhamdulillah. biasa. Dan aku ngerasa sih istri memang baik sih kok. Baik Coba ya. pertama kali kenal aku aja welcome-nya begitu dia. Iya emang gak salah pilih berarti saya. Gak salah pilih. Tapi dari berbagai yang tadi saya sebut ya, film sudah, macam-macam sudah, keluarga sudah luar biasa. Ada nggak sih kamu punya keinginan untuk keluar dari zona nyamanmu sekarang gitu? Kerja tiap bulan dapat penghasilan walaupun terbatas kan ya. Terus ada nggak sih, ada punya keinginan nggak? Atau kamu punya mimpi, aku pengen jadi bupati, aku pengen jadi wali kota, aku pengen masuk politik gitu? Mimpi, cita-cita mah ada ya gitu. Cuman saya terbiasa dari dulu naker cita-cita saya. Kata orang kan mimpi mah setinggi langit gitu. Karena kalau saya mimpinya nggak perlu tinggi, biar gampang achieve-nya. Begitu sampai saya mimpi yang lain satu lagi. Kenapa pertanyaanku ini Bu? Karena kita tahu ya pemilu tahun ini atau pilkada barusan. Wah ini mulai politik ini. Ya agak serius dikit. Agak serius dikit. Oh, aduh. Tahu kan Bu? Saya nggak ngerti tapi ya politik. Dikit aja Dikit. Tapi berani sih saya. Kalau ada tawaran dari partai, karena banyak kan akhir-akhir ini artis jadi wakil bupati, jadi bupati, karena memang engagement seseorang itu mempengaruhi nilai keterpilihan sih. Menurutmu kalau ada tantangan itu kamu berani? Saya berani ya, pengen malah. Oh iya? Malah pengen, tapi bukan karena saya artis. Bukan karena ngelihat banyak artis gitu, cuma karena pengen, karena nih kayak saya usia misalnya sekarang 3 sama kan. Iya, 3 sama. Iya, 3 ya. 3 sama. Oke. Seri bener kan? Seri. 3 sama kan 3 berarti kan. Seri. 3 sama. Oke lanjut. 3 sama. Terus kayaknya saya waktu masih ada. Gitu ngeliat kerjaan sekarang itu kayaknya waktu masih ada lah, waktu-waktu yang bisa saya pakai gitu buat apa, misalnya mau ngapain gitu ya bisa lebih bermanfaat gitu. Cuman masih nggak tahu aja mau ngapain gitu. Terus saya mikir kayaknya kalau 5 tahun lagi nih umur 38 gitu udah sedang lah kalau jadi. Atau tunggu 4 sama. Kayaknya kelamaan ya. Takut udah keburu males. Tapi pengen ya gitu. Tapi gimana ya caranya? Ya itu nanti di belakang gitu. Bisa nih, jangan. Tapi aku pengen gitu, maksudnya karena kamu ada basic sih Bu. Aku kan sempat bayangin ya Rizpo, kamu beneran anak hukum kan? Anak hukum, kuliah tapi 3 kampus ya. Kuliah 3 kampus. Sebelumnya komunikasi dulu. Oke. Komunikasi, terus kuliah hukum, terus terakhir kuliah ekonomi. Kelar. Nggak ada yang Tapi nggak apa-apa. Yang ekonomi itu udah skripsi, udah tapi lewat.
masih Masih lagi ya. Tapi tetaplah usahakan lah, Bu. usahakan Oh. ya. Buat nyalek ya. Enggak, ini bukan aku yang mancing ya. Nggak, kalau soalnya saya bingung kalau orang ditanya mana terjun politik kan, kayaknya saya enggak lah gini-gini, tahu-tahu nyalek itu. Kalau saya bilang udah mau aja udah lah gitu. Tapi memang ini kenapa? Karena make sense ya, banyak orang-orang di sekitarmu atau stand up comedian yang juga banyak yang maju nyalek, banyak. Nyalek, Marcel bahkan wali kota Tangsel, walaupun nggak jadi. Lanjut. Gara-gara wali kotanya jadi apa, menteri sekarang kan. Iya. Wali kotanya wakil menteri jabatannya, Marcelnya Sel, jadi. kayaknya kamu harus kesini, Sel. Iya, Diomongin sini. Rismo, Iya. Sel. Sini Marcel kayaknya salah langkah. Enggak. Marcel itu kayaknya akan ada keberhasilan jika rambutnya dipelontos. Justru kalau dibotakin kayaknya emang dia harus keribo gitu. Cuman saya udah ngebayangin, Pak, kalau sampai kemarin jadi dilantik lah gitu, jadi ya Allah lagi apel semua rapi, coklat dia gini. Mau dipakein peci juga tetap. Tapi percaya nggak bahwa nasib seseorang atau karunia Tuhan yang diberikan kepada semua manusia itu memang tidak bisa dipilih, tidak bisa ditentukan, tidak bisa diatur. Kalau itu sudah kehendak Tuhan, jalannya ada aja. Bener. Marcel belum kehendak. Iya. Cuman untuk sampai di posisi itu aja dapat rekomendasi Luar Partai biasa. Gerindra. Luar biasa. Seorang Partai Marcel pemenang itu ya. iya. Partai pemenang. Artis yang lebih karir lebih bagus banyak. Pelawak yang lebih lucu banyak. Artinya, tapi ini emang Marcel aja yang dapat. Rekom Gerindra loh. Makanya. Artinya Marcel punya kemampuan berkomunikasi di level atas. Iya. Tinggal memperkuat komunikasi di level bawah kan. Iya, benar. Bener kan? Tuh, iya, dia di atas mah udah emang jago. Wah, dia mah abangku. Wah, udah siap mau ngejilat sampai mana bisa dia. Kalau Marcel ke aku ayah. Tapi kenapa saya juga manggilnya jadi ayah gitu, karena Ya aku juga nggak tahu kenapa ya, Bu. kalau saya ya karena ngelihat orang-orang ketemu teman-teman itu anak-anak disabilitas manggilnya ayah gitu, jadi ya udah saya ikut manggil ayah aja. Nggak tahu gimana ya mulainya, tapi ya mungkin udah banyak orang manggil itu ngalir aja sih. Nggak. Makanya saya juga manggilnya ayah gitu biar kayak anak aja. Biar bisa minta ini itu ya. Gitu ya. Kalau Jangan, anak kan bisa. jangan. Soalnya anak saya suka ini minta Kinder Joy gitu-gitu. Nggak apa-apa lah kalau cuma coklat. Kalau anak Kinder Joy, kalau kamu coklat ya apa lah, Bu. Ya kan kalau anak mah bisa kali. Tapi aku juga nggak tahu lah, Bu. Nggak tahu. Ini nggak ada dalam hidupku itu, memang aku nggak pernah men-setting ya. Sama kayak kamu, Bu. Ngalir aja. Iya. Ngalir aja. Justru waktu aku punya perusahaan label musik Mans Entertainment. Semua orang manggil aku Abah, Bu. Aku ini setua ini kah gitu. Kok Abah? Tapi ayah anak abah bukan? Bukan. Bukan. Aku enggak kita enggak masuk sini. Abah kesini, Bang. Kamu anak Abah ya? Enggak ya? Cuma main ke podcast saya aja. Oh, tapi kalau anak Abah gimana? Ya anak abah atau bukan rahasia saya aja. Iya. Tapi enggak. Tapi perjalanan itu mengalir aja sih, Bu. Iya. Sampai ya menurutku hidupku udah cukup ya secara politis. Aku pernah dalam posisi nomor 2 di partai politik. Aku usaha juga cukup aktif dengan beberapa perusahaan. Jadi menurutku ya apa aja lah. Kalau memang banyak orang berharap aku jadi ayahnya, ya aku mewakafkan diriku untuk jadi ayahnya. Cuman salut ya. Kayak kalau ngeliat Instagram, TikTok itu kan kayak sama anak-anak disabilitas gitu-gitu, kayak itu gimana ya bisa Gini, Bu. awalnya gitu, kenapa bisa sampai sebanyak itu kan. Saya lihat Iya. itu banyak bener. Iya. Banyak bener orang nggak sempurna. Iya. Istimewa Gitu. kami sebutnya. Istimewa. Gini, Bu. Banyak aku menemukan ya. Justru ini di aplikasi sosial media. Aku menemukan anak-anak istimewa itu ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan.
dia di kamar saja gitu ya, hanya di kamar saja. Dia bilang ke aku, ya aku keluar kamar aja ya aku malu gitu, sama keluarga itu dianggap apa ya, kayak Iya, beban gitu. beban. Iya, apalagi keluar rumah gitu. Kamu mau bangkit nak, mau ya, gimana caranya, coba kamu live ya, live TikTok, yang tangan mukaku coba digerakin ya pelan-pelan. Bahkan aku menemukan keajaiban yang sebenarnya nggak di luar akal sehat kita gitu. Aku punya anak namanya Tia dari Medan. Dia koma 2 minggu. Dia hanya tiduran aja kurang lebih sekitar 20 tahun. Kamu bayangin sekarang sudah bisa jalan, Bu. Sekarang sudah Dari bisa koma cuma di kasur doang sekarang bisa jalan. bisa jalan. Ya hanya apa ya? Aku meyakini bahwa sentuhan apa yang kita lakukan dengan hati itu akan sampai ke hati. Dan yang sampai ke hati itu bisa jadi obat bagi mereka. Jadi cerita-cerita itu luar biasa. Jadi memang dari situ aku bilang ya udah, aku nggak punya bapak dari lahir, begitu kondisi fisikku begini ya, aku ditinggal sama bapakku. Sekarang aku nggak punya bapak, ibuku udah nggak kuat, aku mau ditaruh di pinggir sungai, diambil sama orang. Itu banyak sekali cerita-cerita itu, sehingga ya mungkin masa hidupku sudah cukup. Aku waktunya untuk ngabdi gitu, sebagai, walaupun hanya sebagai ayah ya. Iya. Gitu sih, Bu. Tapi kalau cerita ini sedih, Bu. Aku nggak mau lanjut kalau cerita ini. Ya emang, tapi secara nggak langsung jadi ini ya, ngelihat kayak gitu, ketemu orang-orang istimewa gitu kan, jadi mau nggak mau kita jadi bersyukur terus, Yes, bersyukur terus itu sih yang gitu, paling jadi penting. pengingat lah. Iya, buat sebenarnya awalnya itu aku nggak mau posting, aku nggak mau aja. Nanti tapi anak-anak gitu, ayolah ya posting ya, Tapi agar nggak salah juga sih ya di posting, karena ya biar orang lain kan kalau udah di sosmed yang ngelihat jadi lebih banyak. Siapa tahu jadi ada yang termotivasi dari situ gitu. Ada orang, kadang orang ada kan yang sempurna badannya, fisik apa, tapi ngerasa dia tuh rendah, ngerasa dia ya jadi termotivasi. Maksud anak-anak yang istimewa kayak gini aja bisa bertahan, bisa apa gitu. Jadi yang nonton mungkin jadi wah lebih semangat lagi gitu. banyak sih cerita-cerita, tapi di komen ya, entah itu benar apa tidak. Dia cerita panjang bahwa ada kondisi yang berat, terus dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Iya. Terus dia scroll TikTok, dia ketemu video sama anak-anak istimewa, akhirnya dia nangis, akhirnya dia berjuang, dan itu banyak kejadian sih kayak gitu tuh. Jadi saya bersyukur sih. Tapi poin pentingnya sebenarnya, kenapa aku mau posting, karena anak semakin banyak ya, ribuan. Aku sebenarnya pengen ngajak orang lain untuk lakukan hal yang sama sih. Ayolah jadi ayah angkat bagi mereka gitu. Kalau dikumpulin jauh lebih banyak lagi dari anak-anak ayah yang sekarang. Jauh lebih banyak. Sekarang berapa ya? Yang masuk grup itu sekitar 1.200-an lah. 1.200 ya. Berbagai macam grup provinsi. Bahkan ada yang udah terkenal juga kan, kayak Dinko itu kan udah terkenal. Iya, kayak Dinko, Mustafa. Iya, kayak Kalau yang cukup kuat-kuat ya kayak Febri. Yang artis ya Komo, Fauzan, terus Juwita Bahar, macam-macam lah. iya. Termasuk banyak yang Ayah Sule juga sempat datang, tapi aku nggak enak kan kalau ya panggil ayah juga, jadi kan nomornya ada yang lucu orang manggil ayah. Boleh nggak aku jadi anakmu? Biasanya kalau aku jawab atau aku yang komen gitu, biasanya aku kalau jawab dengan senang hati anakku gitu kan. Iya. Tapi ya umurku sudah 54. Tuanian ya. Iya. Itu ada aja Iya, mau iya. cerita-cerita gitu. Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang gitu. lebih tua. Tetapi memang anak itu kan bukan dari umur ya, tapi dari mana kita bisa memberikan masukan yang positif aja sih kepada mereka. Kok jadi aku yang ditanyain? Ya, iya. Harusnya siapa yang ditanyain ini? Ya kita kan ngobrol iya nih. ngobrol. Kalau gitu gini sih, Bu, aku kayaknya kamu memang udah jago sih kalau di podcast. Udah kamu tetap di sini aja lah, Bu.
tiap hari di sini. Iya, kamu tinggal di sini, kita pulang. Nggak, maksudnya ini podcast, Bu. Ini podcast. Aku kan nggak tahu ini teman-teman ngajak podcastnya. Oh, berarti kita podcast berdua aja gitu. Kita podcast Ntar berdua. panggil bintang tamu gitu. Apa namanya podcastnya? Mansuri Rispo, gak jelek banget ya. MR, Mister. Mister. Mister Podcast. Mister Podcast. Janganlah, jangan Mister. Tapi kita bahasnya kira-kira ke arah mana nih? Apapun itu berarti. Ya apapun lah, Bu, apapun. Walaupun memang agak sentuh-sentuhan tadi agak ada gitu. Iya. Politik juga kita bahas. Oh, politik kita sikat, Bu. Kalau ada yang marah di backup ya berarti. Nah, ini enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang backup. Enggak lah, tenang. Siap. Aman, Bu. Aman, Bu. Jalan aja, Bu. Iya, politik oke. bahas terus kehidupan. Iya, tapi kalau kita berdua ngobrol nih ya, lama-lama habis. Iya, Cerita kita habis gitu ya, emang Iya, kayaknya harus kita ada simpan bintang ya. tamu gitu. Iya. Bu, tapi kalau sebelum kita habisin ya, kamu melihat perkembangan yang sangat viral akhir-akhir ini gimana sih, Bu? Polisi anak SMA di Semarang. Ah, itu kita desak untuk segera ditindak walaupun Ya dia- tapi mulai kesini mulai terbuka nih. Anggota Iya, DPR iya. juga sekarang mulai ini nih. Betul. Lagi Aku setuju. gacor-gacornya nih. Aku setuju. Anggota DPR, menteri dipanggil apa Iya, Kapolri termasuk lagi pada apa berani. ya? Yang itu Iya. dipanggil semua. Mau diberesin, ada jaksa yang Iya. itu dipanggil juga. Dipanggil nih. Komisi 3 kan? Iya. Bang Habib Habibur Rahman. Habibur Rahman. Oh, Kapan-kapan itu kawan ayah. Nanti kapan-kapan kita undang. Saya juga pernah ketemu Pernah ketemu. waktu Artinya- demo kemarin. Saya lagi demo di DPR, dia keluar kan. Dia doang yang berani keluar. Iya. Walaupun emang pendemo nih kadang-kadang tetap dilemparin. Tapi paling enggak, Po, ada progres ya. Iya. Bahwa wakil rakyat itu bisa juga menjadi suara corong rakyat gitu. Tapi yang baru ini nih ya, baru mulai kerasa nih saya nih Iya. kayak Iya. oh ini wakil rakyat harus gini, semua pada berani, Setuju, semua speak up, semua Setuju. apa. Tapi kayak harus apapun nunggu viral. itu. Iya, viral. Iya sih. yang enggak viral mungkin ada tapi kita nggak tahu. Enggak, kita positif aja. Ya positif. Tapi Memang luar biasa sih menurutku. Luar Dan biasa. artis yang tadinya kita anggap ngapain artis nyarek-nyarek, Farel Bramastya lagi di mana-mana ternyata diplomasinya bagus, apa Setuju. public speakingnya bagus. Artinya gitu. ekspektasi orang yang rendah itu dibuktikan dengan kerja yang cukup Iya. luar biasa sih. Gitu, makanya mudah-mudahan ini pertanda baik lah Iya, betul. buat negara ini gitu. Iya, benar. Kalau saya nanti ya insya Allah sih. Cuman kalau untuk sebagus intonasinya Farel mah beda saya. Kalau Farel kan emang udah ganteng apa gitu. Enggak, kalau kamu ganteng. Oh. Ganteng ya? Enggak. Tapi politik itu sebenarnya enggak hanya cukup ini ya, enggak Iya, hanya dengan makanya. kegantengan ya, tapi bagaimana berkomunikasi Iya. sebenarnya. sih. Tapi kemarin pemilihan legislatif itu emang aneh banget sih kalau saya ngelihat nama Masinton Pasaribu di Jakarta di mana-mana kalahnya sama Once. Kalah sama Once Michael. Ya enggak balihonya enggak di Enggak mana-mana. banyak baliho. Iya. kan? Turun Orang- juga kadang-kadang iya. enggak ada. Saya sampai apal ada nama Masinton Pasaribu Iya, itu iya, gara-gara setuju. di mana-mana tapi ada. benar. Tapi tunggu, Pak. Mas Inton sekarang wali kota, Bos. Tapi kan Bupati wali kota. kalau sama DPR RI tadinya di Iya, pusat iya, jadi di Setuju, daerah. setuju. gitu. Tapi paling tidak itu menjadi apa ya? Menjadi Tapi dia angin segar wali sebenarnya buat kota kamu, Bo, bupati di daerah di mana? Sumatera Utara. Oh iya. Tapi Padahal itu balihonya di Jakarta. Jadinya di Sumatera Utara. Tapi enggak, Bu. Aku Kayaknya banyak orang meyakini Sumatera bahwa gini, Utara di Jakarta. Mas Inton yang segitu banyak baliho enggak kepilih di Jakarta. Ya. Once yang enggak. Tapi Once lebih terkenal dari Mas Inton, Bu. Nah itu dia makanya. Angin segar buat kamu. Saya nggak terkenal Once juga kayaknya. Denny Cagur di Bandung Barat juga. Itu kamu. Ngalahin ini. Kamu suka merendah menaikkan mutu sih, Bo. Enggak beneran kalau sama Once kayaknya nggak seterkenal Once lah saya. Once waktu di Dewa emang Dani jadi. Iya. Meli Guslo jadi. Jadi Denny Cagur. Denny Cagur. Ngalah di Bandung Barat ngalahin. Ini yang luar biasa, Komeng, Bos. Wah. Apa gimana fotonya di itu? Itu mah ngalah. Iya. Komeng mah
Gila ngalahin suara capres di Jawa Gila, Barat. jangan sebut Hampir 6 juta. Enggak, hampir 6 juta Iya, yang 6 juta. Kalau capres itu dikit. Itu saking dikitnya sampai nggak jadi 2 putaran gara-gara dia dikit banget. sorry mas. Oke. Po, tapi itu poin-poin penting sih sebenarnya yang akan kita bahas dan dengan bintang Iya. tamu yang pasti yang lagi inilah ya. Ya yang bisa lah diajak Bisa, ngobrol, iya, yang bisa bisa diajak ngobrol, ngalir yang ngobrolnya gitu Dan sama. paling tidak bisa mencerahkan kita sih Bu, termasuk publik ya. Ya. Karena Jangan sampai obrolan panjang lebar gitu nggak ada yang bisa isinya. didapat gitu. Iya. Kalau cuma lucu-lucu doang mah Iya. saya Memang sendiri bisa. Tapi kalau aku bayangin ya, Rispo jadi anggota atau wakil ketua MPR gitu. Oh, kita kayaknya kalau Rispo jadi Nggak itu apa-apa keren sih. ketua MPR cita-cita ketua kan paling kalau turun dikit jadi anggota lumayan. wakil. tapi yang jadi masalah kalau bukan majelis permusyawaratan rakyat. Iya. Ya berarti itu aja MPR aja. Apa ya? Ini nama podcast kita. Majelis Perpodcastan Rakyat. Siap. Bagus nggak? Oke Bagus nggak? juga sih. Ya, Oke oke juga ya. sih. Oke berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat iya. belum. Berarti Jangan nggak jadi belum. belum. Tapi targetnya ketua. Ketua MPR. Majelis apa tadi? Majelis Permusyawaratan Rakyat kan belum. Belum. Berarti sekarang jadi ini aja. Wakil aja. Wakil. Majelis. Ayah ketuanya, saya wakilnya. Tapi MPR juga. Majelis aku ketuanya? Iya. Oh. Majelis Serius, Bu? iya serius. Oh enggak, saya enggak usah. Jadi aku ketua, Saya Rispo wakil dulu. Iya, wakil dulu. Wakil dulu. Wakil ayah ketua MPR, saya wakil ketua MPR tapi Majelis Perpodcastan Rakyat. Minimal ada manfaatnya. Apa itu? Minimal kita bermanfaat di podcast dulu Iya, lah. iya. Jadi Memberikan informasi. Iya, betul, insight buat yang dengar Setuju, gitu. setuju, Ntar kalau setuju. udah di sini udah bermanfaat baru di MPR beneran. Iya. Kunci ya, Bu. Kunci, oke. Berarti kita deal nih ya bikin podcast. Majelis Perpodcastan Rakyat Oke. MPR. Thank you, Rispo. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.